Tracksuits and red wine, movies for two. We'll take off our phones and we'll turn off our shirts. We'll play Nintendo, though I always lose. Cause you'll watch the TV while I'm watching you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Teman-teman semua, ayo sama-sama kita belajar mengenai simetri. Apa itu simetri, simetri lipat, dan apa itu simetri putar. Ayo simak bareng-bareng ya sampai akhir video, oke? Simetri sendiri artinya yaitu cara suatu bangun datar dapat dilipat atau diputar dengan cara tertentu sehingga masih dapat menutupi dirinya, baik sudutnya maupun sisinya. Bangun datar tersebut tetaplah terlihat sama. Nah, lalu apa sih itu simetri lipat? Simetri lipat yaitu cara suatu bangun datar dapat dilipat, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Nah, tetapi bentuknya itu masih sama. Sisi-sisinya masih saling bisa menutupi. Nah, lalu apa dong simetri putar? Kalau simetri putar yaitu jumlah cara suatu bangun datar dapat diputar kurang dari 360 derajat. Jika satu lingkaran itu jumlah sudutnya 360 derajat, nah bangun datar ini dapat diputar kurang dari 360 derajat untuk mengetahui berapa jumlah simetri putarnya. Nah, setelah diputar itu bangun datar tetap terlihat sama. Putarannya mengikuti arah jarum jam. Untuk memahami lebih lanjut, ayo kita praktikkan sama-sama ya. Teman-teman bisa praktikkan di rumah. Siapkan kertas karton, lalu bentuk bangun datar di atasnya. Kemudian gunting sesuai dengan pola yang sudah terbentuk. Ayo sama-sama kita praktik. Mari kita mulai dengan bangun pertama. Di sini ada persegi. Nah, berapa sih jumlah simetri lipatnya? Caranya yaitu tepuk bangun datar ini membentuk dua bagian sama besar. Seperti ini. Kita ilustrasikan di sini ada titik sudut A, B, C, dan D. Kemudian titik A ketemu dengan titik B ketemu dengan titik C. Nah, keduanya saling menutupi satu sama lain. Nah, ini yang disebut dengan sumbu simetri lipat. Satu, kemudian kita bisa tekuk arah sampingnya. Seperti ini. Jadi, titik A ketemu titik B ketemu titik C. Nah, bekas lipatan ini terbentuk, kita bisa buat garis di bekas lipatannya. Nah, garis ini dinamakan dengan sumbu simetri. Begitu, berarti persegi ini memiliki dua simetri lipat. Kita lanjut dengan persegi panjang. Caranya masih sama, yaitu kita beri titik pada setiap sudutnya. Kemudian kita lipat secara horizontal. Kemudian lipat secara vertikal. Nah, persegi panjang juga memiliki sumbu simetri lipat 2. Nah, kalau persegi dapat kita lipat kembali. Tadi kan secara horizontal dan vertikal. Kemudian kita bisa lipat secara diagonal juga. Seperti ini. Kemudian bisa dilipat seperti ini. Dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Kalau secara diagonal itu pastikan titiknya dan garisnya harus berpotongan. Jadi nanti A ketemu C, B ketemu D. Jadi kalau persegi itu memiliki 4 sumbu simetri lipat. Jika persegi panjang itu memiliki 2 simetri lipat. Persegi panjang tidak memiliki simetri lipat yang di tengah atau secara horizontal. Karena jika dilipat, titiknya tidak bertemu seperti ini. Tidak bertemu, sudutnya tidak saling menutupi. Seperti ini pun tetap tidak bisa. Tidak akan bertemu. Beda dengan persegi. Kemudian lanjut ada segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki ini harus panjangnya sama. Nah, bisa dilipat secara vertikal. Oh ya, kita beri ilustrasi kembali titik A, titik B, dan titik C. Segitiga sama kaki ini memiliki satu sumbu simetri lipat. Hanya bisa dilipat secara vertikal seperti ini. Jadi titik A ketemu dengan titik B yang membagi kedua sisinya. Nah, kedua sisi ini besarnya sama. Nah, ini bekas lipatannya adalah sumbu simetri dari bangun datar ini, yaitu segitiga sama kaki. Ini besarnya sama. Kemudian ada segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi ini bedanya ketiga sisinya itu sama besar. Jadi bisa dilipat A, B, C.
Bisa dilipat seperti ini, vertikal. Bisa juga seperti ini, saling menutupi. Kemudian bisa seperti ini. Seperti ini. Nah, ini garisnya akan berpotongan, ada 3 nanti. Dari sini yang membagi garis C, kemudian membagi sudut B, kemudian membagi sudut A. Jadi segitiga sama sisi memiliki 3 simetri lipat. Kemudian ada segitiga sembarang. Segitiga sembarang ini tidak memiliki sumbu simetri, tidak memiliki simetri lipat, karena jika dilipat setiap bagiannya tidak akan menutupi satu sama lain, masih ada yang kosong. Itu mau dilipat secara apapun tetap tidak bisa, karena memang setiap sisinya, ketiga sisinya itu tidak sama panjang. Gitu. Kemudian ada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku sama kaki itu adalah sama. Gitu. Nah, bedanya adalah kalau segitiga siku-siku itu di pojokannya itu terdapat sudut siku-siku yang besarnya adalah 90 derajat. Di mana ini adalah titik A yang ada sudutnya. Kemudian depannya adalah titik B, yang di atas adalah titik C. Nah, berapa jumlah sudut A? Berapa jumlah sumbu simetrinya? Mari kita coba. Lipat. Oke. Ini ada 1. Hanya ada 1, karena jika dilipat seperti ini tidak saling menutupi. Kalau dilipat seperti ini ketemu dengan titik awal yang tadi, karena hanya 1 yang membagi dari sudutnya seperti ini. Berarti segitiga siku-siku hanya memiliki 1 sumbu simetri lipat. Kemudian ada jajar genjang. Jajar genjang tidak memiliki sumbu simetri, karena sama alasannya. Jika dilipat secara horizontal atau vertikal itu titiknya tidak saling bertemu. Oke, kemudian ada trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki itu memiliki 1 simetri lipat yang jika dilipat secara vertikal itu titiknya saling bertemu. Sisinya saling menutupi satu sama lain, di mana ini adalah titik A, ini B, ini C, dan ini D. Titik A ketemu titik B, titik C ketemu dengan titik D. Ini saling menutupi. Kemudian di tengah ini kita bisa buat garis titik-titik yang berfungsi sebagai sumbu simetrinya. Kemudian ada trapesium siku-siku. Trapesium siku-siku ini memiliki sudut 90 derajat. Di mana ini adalah titik A, ini titik B yang ada sudut 90 derajatnya, titik C dan titik D. Trapesium sembarang ini juga tidak memiliki sumbu simetri lipat, tidak memiliki simetri lipat karena tidak dilipat melalui lipatan horizontal atau vertikal, itu titiknya tidak saling bertemu. Nah, tadi teman-teman bisa perhatikan di rumah ya, tidak akan saling bertemu. Kemudian ada layang-layang. Tahu layang-layang? Nah, ini seperti mainan anak-anak, mainan teman-teman SD saat musim panas. Nah, kita buktikan ya, layang-layang ini memiliki sumbu simetri atau tidak. A, B, C, dan D. Ternyata layang-layang jika dilipat secara vertikal itu dapat menutupi satu sama lain seperti ini. Dimana titik A ketemu dengan titik C yang melipat atau membagi titik B dan titik D-nya seperti ini. Saling menutupi. Jadi ini bisa kita buat ilustrasi sumbu simetrinya. Layang-layang memiliki 1 sumbu simetri lipat, memiliki 1 simetri lipat. Kemudian ada belah ketupat. Ini yang terakhir, belah ketupat bentuknya seperti ini. Ini ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Ada berapa jumlah simetri lipatnya? Coba kita lipat secara vertikal seperti ini. Ini saling menutupi ya hasilnya. Ini sisinya aja yang berbeda. Sebenarnya ini bisa saling menutup, hanya panjangnya saja dalam proses pembuatannya itu berbeda. Nah, ini satu kesalahan ketika membuat suatu bangun datar. Sisi setiap yang ada di bangun datarnya itu panjangnya tidak sama. Nah, teman-teman nanti di rumah bisa mencoba dengan panjang sisi yang sama. Sebenarnya belah ketupat ini hampir sama kayak persegi panjang, memiliki 2 sumbu simetri lipat. Nah, simetri lipatnya ada 2.
Tapi karena panjang sisinya berbeda, jadi tidak saling menutupi. Aslinya ada 2. Nanti teman-teman bisa buktikan di rumah. Oke? Nah, kemudian bagaimana sih cara menentukan sumbu simetri putar? Nah, menentukan simetri putarnya itu bagaimana? Ayo kita coba bareng-bareng dengan bangun datar tadi. Kita mulai kembali dari bangun datar yang pertama, yaitu persegi. Jika tadi simetri lipat sudah ditemukan sumbu simetrinya seperti ini, maka kita ilustrasikan seperti ini. Tempel di suatu bidang datar, kemudian kita temukan titik berpotongan dari setiap sumbu simetrinya. Nah, ini kan persegi tadi ada 4 ya, ada 1, 2, 3, 4. Nah, di tengahnya itu adalah titiknya, titik yang berpotongan. Kita tancapkan pin seperti ini. Kemudian di papannya dituliskan titik yang sama, titik A atau enggak titik 1, ini titik 2, ini titik 3, dan ini titik 4. Caranya, putar bangun datar kurang dari 360 derajat. Jika satu lingkaran adalah besarnya 360 derajat, maka kita putar searah jarum jam seperti ini. Titiknya harus bertemu, karena ini ada bangun datar yang sama yang menghubungkan titik 1, 2, 3, dan 4 seperti ini. Kemudian putar sampai sudutnya ketemu. Diputar 45 derajat belum ketemu, sampai ke 90 derajat. Nah, ini titiknya ketemu, A2, B3, C4, dan 2 ke 1, D ke 1. Ada 1, 2, 3, dan 4. Oke, berarti persegi memiliki 4 sumbu simetri putar. Kemudian lanjut, ada bangun persegi panjang. Caranya adalah sama seperti tadi, kita tancapkan di bagian tengahnya, karena tadi didapatkan dari simetri lipat. Nah, ini sumbu simetrinya. Kita coba ya, di sini titik A, di sini titik B, C, dan D. Di sini 1, di sini 2, 3, dan 4. Kita putar searah jarum jam, ternyata tidak ketemu. Kita putar lagi seperti ini baru ketemu. Berarti ketemunya titik A ada di 3, titik B ada di 4, titik C ada di 1, dan titik D ada di 2. 1, kemudian putar lagi, tidak ketemu lagi, kemudian putar lagi, baru ketemu. Nah, ini berarti persegi panjang memiliki 2 simetri putar. Lanjut, ada segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki itu hanya memiliki 1 simetri putar. Nah, mari kita buktikan. Ini ilustrasikan saja seperti ada bangun datar sama persis besarnya yang di bawah kertas biru ini. Kemudian kita putar, tidak ketemu, putar lagi, tidak ketemu, putar lagi, belum ketemu, dan satu lagi, baru ketemu. Berarti segitiga sama kaki ini hanya memiliki 1 simetri putar. Kemudian ada ada segitiga sama sisi. Kita tancapkan di tengah. Kita putar dari A ke C. Ternyata ketemu sama dari C ke B sama 2, dan B ke A 3. Berarti segitiga sama sisi memiliki 3 simetri putar. Kemudian ada segitiga sembarang. Kita tancapkan di sini. Segitiga sembarang tadi tidak memiliki sumbu simetri lipat, tidak memiliki simetri lipat. Jadi otomatis dapat disimpulkan segitiga sembarang juga tidak memiliki sumbu simetri putar, tidak memiliki simetri putar, karena setiap sisinya tidak akan bertemu. Oke. Kemudian ada segitiga siku-siku. Seperti ini. Kita tancapkan di tengah-tengah. Nah, segitiga siku-siku ini ada berapa sih jumlah simetri putarnya? Ternyata tidak ada, karena setiap sisinya itu tidak akan bertemu. Kemudian ada jajar genjang. Nah, jajar genjang ini memiliki berapa? Ayo kita tancapkan di sini ya. Ini titik A1, B2, C3, dan D4. Kita putar, belum ketemu. Nah, ini ketemu. Titik D ada di 2, titik A ada di 3, titik B ada di 3. Ini berapa ini? 2,
dan C ada di 4. 1, 2. Berarti jajar genjang memiliki 2 simetri putar. Kemudian trapesium sama kaki. Nah, tancapkan lagi di tengah. Ada titik A, B, C, D. Trapesium sama kaki ini memiliki berapa? Ayo, coba kita putar ya. Sisinya ketemu nggak? Ternyata tidak. Beda ya bentukannya. Tidak ketemu. Nah, ini kembali ke awal. Berarti trapesium sama kaki ini tidak memiliki simetri putar. Kemudian ada trapesium siku-siku. Trapesium siku-siku juga tidak memiliki simetri putar karena setiap sisinya itu panjangnya berbeda. Mau diputar berapa derajat pun tidak akan ketemu. Tuh. Nah, seperti itu. Kemudian ada layang-layang. Ini titik perpotongannya. Layang-layang ada titik A, B, C, dan D. Di sini titik 1, di sini titik 2, 3, dan 4. Coba tebak kira-kira ada berapa? A ke-2 tidak ketemu, A ke-3 tidak bertemu, kemudian A ke-4 tidak ketemu, dan A pertama kembali lagi. Berarti layang-layang tidak memiliki simetri putar. Lanjut, ada belah ketupat. Belah ketupat ini hampir sama seperti persegi. Jadi ada berapa hayo simetri putarnya? Sama seperti persegi panjang. Di sini titik A1, AD2, C3, dan B4. Nah, kita putar ya. A ke-2 tidak sama, titiknya tidak bertemu. Kemudian A ke-3 ketemu, berarti 1. A ke-4 tidak bertemu. Kemudian kembali lagi A ke-1. Berarti belah ketupat ada 2 simetri putar. Oke. Nah, sekarang teman-teman sudah paham mengenai simetri putar dan simetri lipat. Nah, sekarang bagaimana? Teman-teman sudah bisa memahami tentang simetri, apa itu simetri, simetri putar dan simetri lipat, serta apa itu sumbu simetri. Nah, sekarang teman-teman bisa coba di rumah bangun datar selain yang saya praktikkan tadi. Nanti ada lingkaran, ada oval, ada juga segi 6 dan segi-segi beraturan yang lainnya. Nanti teman-teman bisa bikin di rumah ya. Oke?